Momen ketika King Abdi memasak untuk anak-anak Triple A Clan. Please welcome. Kita hari ini adalah King Abdi. Apa hari mas? Langsung dari Malang teman-teman. Straight from Malang City. Halo mas. Siap. Abdi, Mas Gur, Abdi. Kalau kalian apa namanya? Iya, Suka itu dia Pak. Selesaiin apa yang ngomong deh. kalian udah Iya. nasi kulit maigu, dadar beredar. Iya, Suka itu dia Pak. Selesaiin apa yang ngomong deh. Kalian udah pasti tidak asing lagi sama pesanan kita dari season 2 yaitu dadar beredar. Yap. Ini adalah karya dari King Abdi dan juga almarhum ya Babe Cabita ya. Dari almarhum Babe Cabita yang makanan kita dari sebelum kita dekat banget sama King Abdi ya, itu udah pesen-pesen dadar beredar karena memang enak. Dan juga ada juga nasi kulit maigun. Dan hari ini King Abdi mau masak spesial buat anak-anak Triple A Clan dan juga kru untuk buka puasa. Dan setelah itu King Abdi akan ngasih persentase dadar beredar dan juga Tapi aku terima kasih banyak mas. Terima kasih banyak karena ekonomi sedang drop ya. Aku ngerasain sendiri di mana penjualan UMKM segala macam itu kita udah drop. Tapi pas kita punya karyawan, kita harus bayar ini itu segala macam. Dan yang bikin aku sungkan adalah di mana aku sampai baru notice kalau teman-teman di sini sering beli dadar beredar kayak gitu. Dan kok ini tiba-tiba ngelonjak, kok tiba-tiba naik segala macam segala macam. Ternyata orang banyak notice kalau hampir malam sore itu beli dadar beredar, beli nasi kulit itu. Aku terima kasih banyak. Makanya sekarang saya akan bertanggung jawab atas anda lambungnya akan saya masakin. Masih bulan ke depan? Jangan dong. Kalau dadar beredar dari season 2 kalau nggak salah ya? Season 2. Iya. Dan mungkin baru pada notice juga. Siap. Terima kasih banyak intinya. Kembali ya. Saya sudah boleh masak. masak apa nih kita? Banyak aku masak ikan, masak ayam, masak bebek, masak daging. Punya laksasinya apa pada? Nggak usah laksasi ngapus nggak mungkin. Nggak usah. Oke Ger, silakan Ger. Ya, Silakan Ger. Biarkan yang warna kuning dari rempah-rempah apa itu? Kunyit. Kalau gitu King Abdi hari ini akan dipandu oleh chefnya Gary. Saya masak dulu. Let's go. King, Anak-anak kontrakan. King, Ini berapa diameter berapa King? Nah ini Ini sekitar 12. 12. Berapa lama tuh gitu-gituin? Ini aku awalnya langsung. Awalnya langsung. Jadi ngerasain sampai kejangnya, sampai ngerasa kayak terbang di belakangnya air terjun gitu. Saking sakitnya. Halu gitu ya. Jadi peluknya kita pakai yang runcing dulu langsung. Setelah itu udah selesai dipasang, kan masih sekitar sejempol gini. Gedenya lagi pakai ronsen. Jadi ronsen digulung, terus diamin lagi sampai dia gede melar. Paksa melar berarti. Dipaksa melar. Lucu juga. Oke. Thank you. 12 cm. Oke, saya masak dulu. Let's go King Alif. Habis Siap. semangat King. Ada bingung. Ada requestan mungkin apa? Nggak ada, kita ngikut Ya. Telur Iya, atau apa? Telur. Ya. Aku mau bikinin 2 telur. Mungkin ada telur Pontianak sama apa? Jadi kita sih punya chef-chefan juga ya. Chef-chefan ini katanya jago banget dibikin telur Pontianak. Tapi pas saya makan memang enak. Kita coba bandingin sama King Abdi kali ya. Nggak perlu dibandingin, semua makanan enak. Nggak perlu dibandingin. Jangan ya, dibandingin. Siap. King Abdi ini tomat nih ya. Ya. Biar tahu. King Abdi cuma bikin konten tuh lagi bareng sama. Udah. Kita tonton nggak apa-apa ya? Aman. Kita nontonin nggak apa-apa ya? Siap.
Apa mau coba BBB? Oke. Udah habis lah. Aman. Apa peralatan apa? Peralatan apa? Bilang saja. Mas kalau butuh bantuan. Aman Mas. Bapak tabungan, Aman. pisau apa ada tadi? Aman. Ini mungkin yang pertama aku mau bikin ayam ya. Jadi aku mau bikin ayam. Aku ada di Malang itu ada ayam yang enak banget. Itu sampai aku yang sebagai orang tukang masak itu merasa bahwa ayam ini patut untuk aku record. Jadi di Malang itu ada namanya ayam Malabar. Ada ayam Malabar, dia digoreng pakai minyak kelapa gitu. Aku mau beginin itu. Jadi biar nanti kalau teman-teman ke Malang, meskipun aku nggak ada kerjaan di ayam ini, itu bukan punyaku, itu punya orang, tapi ini ayam keren. Aku akan masak itu dulu. Karena prosesnya agak lama. Gimana ayamnya, coy? Berapa Mas Abdi? Aman. Taruh mana? Ayamnya Nona. Sini Nona. Iya, sebetulnya diperlukan. Pisau-pisaunya ada di sini. Ini pisau-pisaunya. Sebentar. Kenapa? Ikan cuek. Ikan apa yang bisa ini? Ikan laut. Yang bisa nyanyi. Makanya nggak bisa menang MasterChef. Blok. Sampai beberapa? Mas Abdi kemarin. Gimana? Sampai berapa di Mas Abdi? 14. 14. Saat ngabisin 10 orang, balik, dibaikin. Iya. Pas masuk ke pesawat, berapa berapa sih yang udah masuk di dalam apa nih? Yang udah masuk di depan juri itu tuh? 24. Oh itu dari 24 ya? Pas masak apa itu Mas pada hari ini? Pumpkin. Oh challenge-nya masak pumpkin. Pumpkin.
sudah datang. Iya. Sangat alhamdulillah. Jadi buat teman-teman saya mohon maaf karena hari ini saya tidak memungkinkan untuk berpuasa karena yang pertama saya hari ini harus konsumsi obat karena mata lagi kondisi tidak baik. Jadi dari semalam tidur bangun-bangun mata buram setengah. Dan memang dari udah operasi mata setahun kemarin, lensanya yang di dalam yang ditanam itu harus dilaser lagi gitu. Jadi daripada nanti nggak kondusif segala macam, jadi sekitar jam 10 aku harus minum obat. Tadi udah telepon dokternya. Ya seperti itu. Jadi mohon maaf sekalian lah supaya masakannya aman. Ada pesan? Siap. Ini udah mau selesai. Mas. Ada ini, Bapak Brevi. Apa tuh? Ada kabar yang Anda suka. Apa tuh? Sini agak sini. Agak sini. Gak usah telepon. Mana? Nih. Progresnya berandal. Progresnya berandal udah sampai sini. Nih. Bocoran aja. Jadi aku bikin tempat nongkrong kopian berandal Brevi sama Aloy. Akan dibuka di Bekasi, Jakarta Selatan sama Jogja. Sudah dibangun ini tempatnya. Bentar lagi buat Bocoran aja. warga Bekasi yang mau nongkrong. Iya. Jadi nanti Brevi, Aloy dan King Abdi Saya tukang masak aja saya. akan bikin tempat nongkrong namanya Berandal. Berandal social space. Iya. Berandal Itu social namanya space. Berandal Brevi dan Aloy. Iya. Ini sudah selesai. Kita masukkan santan. Oke. Bawang putih goreng. Topi ya. Dengan ayam. Ini bebek itu loh. Ini kaget ya. Nggak mungkin dong cake dua cake. Ini apa nih? Nah, bebeknya mana? Bebeknya bebek. Jualan pakai sawi, Ini? Ya iyalah. Seksi guys. Wah. Seksi. Mau ambil dong, lauk ambil. Menu hari ini seksi banget dari King Abdi. Ayam. Ada ikan, ada bebek, ada sapi, ada gorengan,
So sexy. Tuh. Yang mau pesan telur. Cantik kan? Coba kan ya. Oke, makasih banyak. Pontianak kemari ya guys. Oke. Kok ikut? Yang mau telur Pontianak. Gary yang ngangkat. Kan ketahuan ya kalau ini. Kakak aku mau ya. Buat berdua nanti jadi satu. Terima kasih. Oma kasih. Oma kasih telur Pontianak. Bagian apa? Jari dari mana ya? Remotin sama. Makasih ya kak. Fokus. Remotin ya. So I would like chicken. I would like chicken. I have chicken. Fish. Kikil. Eggs. 2 eggs. 1 telur Pontianak. And yeah. Ini harga lumayan. Baik, makan. Zef. Betul ketinggian. Disiram rempah-rempah. Gorengan gue main. Gorengan main. Gorengan main gue. Gorengan gue main. Gorengan kau main. Wah, ini. Ini bukan sate kulit tapi sate kulit. Sate kulit buaya kali ya? Ini menu baru di nasi kulit Maigun. Gila. Berarti tepuk tangan yang nonton 200.000 loh. Jos. Ya. Wah, nakal. Jos ini. Ini kamu mau cobain nggak? Mandi kulit nggak? Segigitnya Mike, gue gak habis Mike. Lu nggak mandi kulit? Gak, segigitnya gue, udah kenyang. Mas. Nggak dong. Aku kenyang sebenarnya. Wah ini bukan kulit nih. Apa tuh? Kulit. Kulit. Berapa mau? Lu main di Pontianak ya? Gua semuanya bro. Ayam deh. Pedes ya Allah. Jadi gini King Abdi. Rumah saya ada kompor. Masa mau lu? Siap. Apa maksudnya? Gimana? Gue mah langsung aja ya. Siap. Itu bikin usaha ya. Bikin usaha. Siap. Ayo. Langsung aja langsung. Konsep banyak. Ini Langsung ayam. ditodong bikin usaha bro. Ini ayam, bebek, sapinya rela. Siap. Rela kalau dimasak kayak gini ya. Rela. Gak ngelawan. Gak ngelawan. Pasrah. Pasrah waktu ditangkap pasrah. Pasrah. Buat King Abdi langsung nyerah. Ikannya juga gak usah dipancing, nongol sendiri tuh Nongol ikan. sendiri. Pasrah. Gua nggak boleh gua. Nggak kena ini. Oh mau. Thank you. Bro. Langsung ditodong bikin usaha. Buat gue sih ikannya. Ikan kembung acar ya? Iya. Lu main ikan li? Gua di bebek sama ikan semua sih ini. Kiki bang. Goblok banget dah. Lu kayak ini mixan New Year tau lu. Apa? Remix New Year lu. Iya. Ada semua di sini. Coba di sawi ya, main di sawi. Rokok King. Aman ya? Siap. Oh itu. Kiki, rokok apa waduh gitu? Oh siap. Gawat. Kalau nggak mentol ini. Jauh beberapa belajar itu aman mas. Cuma yang paling tricky itu adalah rendang. Padang ya. Padang, rendang. Karena salah satunya kita benar-benar harus capek ya soal rendang itu. Karena rendang kalau basah sedikit dia jadi kaleo. Benar-benar harus yang basah kering tapi nggak boleh hangus. Makanya aku bisa bilang kalau rendang itu barometer makanan yang Paling susah. paling susah. Tapi rendang pernah jadi masakan paling enak. Iya, dunia loh. Iya. Sama satu lagi sayur bening. Karena sayur bening itu harus bening tapi rasanya harus pas. Kalau kita kebanyakan bawang putih dia akan keruh. Dia akan keruh. Itu. Jadi seperti kayak daun kelor, daun katu, sayur bening bayam itu malah lebih tricky. Jadi kayak takaran air seberapa, bayam masuknya kapan, bawang putihnya, bawang merahnya, dan itu nggak boleh dicoper, nggak boleh dioseng, nggak boleh cuma dipotong-potong. Teknis berarti. Iya. Terus
kita harus tahu kalau di Jawa Barat sayur bening bayamnya itu pakai kencur, kalau di Jawa pakai kunci, gitu-gitu. Dan banyak di beberapa daerah itu sayur bening juga ada yang dicampur pakai ubi manis. Sayur bening yang sayur ini kan sayur Sayur bayam. bayam kan bayam ambe Tapi itu tricky banget. bayam jagung kan ya. Sop juga ya. Iya. Sop bro, fry. Sap gitu. Itu masakan Nusantara paling basic gitu. Paling basic. Sayur bening. Karena yang penting kita nguasain bumbu putih, merah, kuning, udah bisa masakan. Pasti. Ger ngerti nggak Ger? Rendang tadi ngerti nggak? Kok jadi nggak marah? Belajar juga. Kita tadi juga banyak ngobrol. Karena kalau Nusantara mah aku nggak sedalam Mas Abdi. Malah sejujurnya aku yang paling simpel itu malah aku stick gak bisa menguasai aku. Kebalikannya ya. Iya. Dia oke tuh. Dari yang rare, medium, well done tuh gak bisa. Benar-benar gak bisa. Dan selalu bikin saus-sausan itu ini over. Gak bisa yang kayak lumer gitu-gitu. Berarti sate bisa. Nusantara Sate bisa. Sate itu bahkan kita paling kaya itu di aneka sate. Aneka sate. Setiap daerah banyak. Banyak. Nah, yang ada juga oke di sate. Bahkan kalau di Madura, malah di Madura itu jarang ada sate kambing. Ada sapi, ayam, sapi. Tapi yang di Madura itu dia kayak ada bumbu pakai kemiri kayak gitu Mas. Gitu. Aku bisa bilang sate itu beda ketika di Madura, beda. Enak. Aku salah satu yang bener-bener sampai 1 minggu ke rumah teman kenalan tuh untuk belajar masakan Madura. Karena aku juga karakter yang suka asin gurih. Ya. Madura, Banyuwangi itu Tempong itu asin gurih, terus sama Lombok asin gurih pedes. King by the way nih King ya. Ya. Kalau bisa sering-sering kesini King. Siap. Dia tuh suka susah makan King. Siap. Iya, hari ini makan Ini lah. Makan banyak loh. Dia tuh susah makan. Banyak nasihat tuh. Ya kalau udah ada todongan bikin usaha ya seminggu sekali masak di sini. Dia lahap loh makannya loh. Tapi Ki, emang efek makanannya tuh Bacot loh. Kalau itu gula Mas. Kalau itu gula. gua sama Abdi juga Kenapa lu sama Lu sama Abdi pakai Kenapa semua orang akar sih? Kenapa lu mau bikin usaha baru? apa? Lewat. Gak nyambung, gak masuk, gak masuk sama ini brandingnya dong. Skillnya. Masa chef disuruh brewek? Oh, kalau resto kan udah playground dia. Iya, ini sesuatu yang baru. Itu paling Tolak ukur enak itu sebagai seorang chef, tolak ukur enak itu dari perasaan pribadi atau dari banyaknya testimoni? Tolak ukur enak itu ketika seperti ini Mas. Kita masak makanan habis. Oh, berarti dari testimoni orang kan? Ini Mas monggo. Ini juga bisa dicampur pakai sambal ya. Ini sambal hijaunya. Enggak. Jadi diguyur. Udah bingung mau yang mana nih? Ya, karena emang udah terlalu banyak masakannya. Dari Telurnya testimoni gimana orang telurnya? Gas, Ya. gila. Dadarnya habis, langsung Siap. habis dadar. Habis. Sorry banget. Gua nggak boleh. Lu gak bisa boyband? Gua nggak bisa boyband. Gua nggak bisa. Gak bisa ini. Gak bisa ini. Gue walk out deh kayak ini. Gua aja. Panis lu nggak apa-apa dah gua. Terlalu ngelawan nih. Udah nggak bisa gerak ya. Ini ada makanan yang Abdi. Dua jam dia gua panis rumah. Ah ini banget. Mas Abdi tapi ada ini nggak Mas, tolak ukur yang berbeda nggak antara makanan enak dan makanan yang bisa dijual kayak Mas Abdi layak? Kayak oh ini udah layak nih buat dijual gitu. Jadi gini Mas, aku itu sebelum bikin sesuatu aku akan R&D dulu. Ke orang-orang. Ya, terus aku akan undang beberapa orang yang banyak. Aku suruh makan, nggak tak boleh bayar, tapi aku suruh dia komplain apa yang kurang. Kayak gitu. Aku lebih suka jadi kalau tukang masak itu lebih nggak suka cuma ngelihat orang makan sampai habis. Tapi Abdi menurut gua ini enak, tapi yang ini tuh lebih kayak gini nih. Kayak gitu. Ya udah aku komplain dah. Nah kita akan ada Aku komplain dah. Iya siap. Dadarnya kurang. Yang dadar. Siap. Kurang banyak. Itu namanya enak udah. Namanya enak itu. Kurang banyak. Kurang banyak siap. Mau nambah lu habis kan? Iya. Nambah. Maklum Pak, kontrakan di sini jauh Pak. Dari warung segala macem kita mau beli telur lagi jauh. Kayak gitu.
Mungkin aku bisa tanya dari Chef Gary ya, bagaimana? Apa yang komplain, minta komplain yang kurang dari komplain makanan aja, kan udah jangan ngetes yang satu-satu. ininya. Kalau aku pribadi, kalau enak mah enak mas. Cuman emang minyaknya banyak. Iya. Sambal minyak, ikan digoreng, bebek minyak. Ya. Itu terlalu. Tapi jadi ya itu yang kadang kan emang kalau orang cari nikmatnya di situ sebenarnya kayak gitu. Tapi pernah dadar beredar itu aku kurangin mas minyaknya. Jadi kita punya spinner buat telur dadarnya. Oke. Baru gua ngomong tadi Mas ya. Drop mas, nggak laku. Iya, itu benar. Karena orang yang suka makan dengan sampai kalau kita komplain soal minyak Betul. ya, nasi padang kalau orang kita nggak suka minyak, nasi padang nggak mungkin digujur minyak atasnya di nasi mas. Betul. Itu. Betul. Jadi kalau enak mas ini nggak mungkin nggak enak. Tapi bagi seorang Gary minyaknya kebanyakan. Pribadi. Ya seorang Gary pribadi. Ya. Untuk yang ini ya, untuk yang dimasakan apa? Ya maksudnya kan kayak misalnya dari tadi Mas Abi kalau misalnya blender tapi bumbunya kan sambalnya udah pakai minyak. Kalau yang ini enggak, yang ini tempong. Oh iya tempong sambal-sambalan enggak. Ya. Cuma yang aku pakai minyak itu yang untuk numis bumbu Tapi kuning. enak. Nggak bisa ngomong nggak enak. Gitu. Cuman kalau dibuat aku kurang. Kalau aku itu minyak. tadi yang masakanku Enak. yang terlalu banyak minyak itu yang di dadarnya. Kembali lagi dadar sama yang di telur pontianaknya. Tuh, kalau yang ikan mungkin kalau digoreng tapi enaknya ketutup sama rasa asemnya, tomatnya. Cuman yang tadi aku message dari itu tadi pas masak bebek kan aku nanya ke Mas Adi sendiri kan. Ini dari mana kepikiran bikin ini gitu. Ternyata emang karena eksperimen sendiri. Karena itu yang bikin aku belum pernah ada rasa itu di mulut aku. Bebek belum pernah lu coba tuh. Rasa bebek belum pernah di dagu belum pernah ada. Makan bebek pakai sawi mentah gitu belum pernah ada. Cuman kalau bahan itu akan pakai daun ketumbar, ada bawang putihnya, tadi pakai minyak wijen, bebeknya cuma direbus doang gitu ya. Dan yang keren itu sekarang orang-orang kita yang dulu bilang cilantro itu